Boleh dites, Bu nih. Terakhir, Bu Pinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. salam warahmatullahi sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbil alamin, teman-teman. Mari yang saya banggakan, alhamdulillah. Mari sama-sama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya hingga kita semua masih diperkenankan hingga detik ini bisa ada sama-sama di kelas ini. Ya, teman-teman, dalam rangka coaching agenda ya. Oke, coaching agenda Iya, Bu. berarti kita masuk di agenda 4. Tapi kita kenalan-kenalan dulu nih. Boleh ya? Kita Boleh. kenalan-kenalan. Ini, oh ya, ini angkatan 15. Bentar ya. Angkatan 15. Oh, kita sudah pernah ketemu ya? Sudah, Bu. Waktu apa itu ya? Sudah di agenda 2, Bu. Iya, kalian dititip di agenda 2 begitu kah? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Tapi waktu itu belum kenalan ya? Sudah, Bu. Hmm, Kayaknya belum Sudah, deh. Ibu. Sudah kenalan waktu pertama. Waktu Oh, yang ini dinamika ya. kelompok, Bu. Oke, Ya, sip. sudah. Pantes saya lihat-lihat. Kenapa muka-muka ini muka-muka lama? Wes, stok lama ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu. Dan, tapi saya mau kenalan lagi ah. Boleh ya, kenalan lagi. Supaya saya nulis jabatan kalian, saya tulis semua-semua. Oke, eh, sama seperti kemarin kenalannya ya, nama panggilan, apa lagi ya? Nama, nama panggilan, tempat tanggal lahir, status, status masih kode-kode begitu, ya. eh Mungkin itu yang paling penting sebenarnya jabatan dan unit kerjanya. Biar saya catat. Oke deh, mulai dari
Afnianti. Ada Afnianti di sini? Ada Ibu, hadir Ibu. Silakan. Oke. Iya, Afnianti saya catat karena kemarin Afnianti sudah mulai dilihat rancangannya kan? iya, iya Ibu, Oke. betul. Iya, silakan Afni. Iya Ibu. Baik, terima kasih. Eh, nama saya Afnianti Bandaso. Kalau Oh, biasanya dipanggil Ami, untuk dipanggil Ami. Ami Ibu, Ami, AMI. Oke. Mm-mm. Ya, untuk penempatan instansi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Oke. Pertanahan. Kemudian untuk jabatannya pembina jasa konstruksi ahli pertama Ibu. Oke. Eh, kemudian ada Made Mega. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nima Mega Ratna Dewi. Biasa Suaranya bisa dipanggil, besar dikit? ya, Oke. nama saya Nima Mega Ratna Dewi. Biasa dipanggil Mega. Saya saat ini bekerja di Sekretariat Daerah bagian Perencanaan dan Keuangan. Kemarin formasinya itu jabatan analis kebijakan ahli pertama. Oke. Ya, baik Ibu, terima kasih. Makasih. Eh, kemudian ada Made Ayu. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Nah, Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Suardani, biasa dipanggil Ayu. Jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan di bidang budidaya perikanan. Terima kasih. oke, makasih Ayu. Selanjutnya ada Fariz Bastian. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farid Bastian Ibrahim, biasa dipanggil Bastian, jabatan sebagai konsultan industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Wayan Riki. Silakan Wayan Riki. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Iwan Riki Setiawan. Dipanggil Riki, jabatan saya sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi di bagian sumber daya alam Sekretariat Daerah Parigi Motong. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Riki ya. Selanjutnya ada Inca Baneta. Silakan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Inka Baneta Seru, bisa dipanggil Inka. Untuk jabatannya saya sebagai penerjemah ahli pertama, penerjemah bahasa Inggris di bidang pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Parigi Motong. Terima kasih Ibu. Oke, Inka, makasih. Ada Abdul Khairmansyah. Silakan. Baik, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kairman Syakulas, bisa dipanggil Anca, jabatan Asisten Pelatih Olahraga Pemula di Dinas Pemuda Olahraga. Dispora. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, Anca, makasih. Ada Muhammad Fikran. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikran Sanjaya, bisa dipanggil Fikran, instansi di Dinas Kominfo. Kalau untuk jabatan saya pengendali konten internet. Ya, baik, terima Oke, kasih Bu. makasih Fikran. Ya. Miluh Eka, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niluh Eka Widiantari, biasa dipanggil Eka, jabatan sebagai pamong pemerintahan di seksi pemerintahan Kecamatan Ampi Baboy. Terima kasih. Makasih Eka, makasih. 10 siapa nih? Ibtisam, silakan. Oke, tapi Ibu, perkenalkan nama saya Ibtisam, dipanggilnya Ibtisam, bekerja sebagai dokter umum di instansi UPT Puskesmas Kasimbar.
Makasih Ibtisam, kemudian Rahmida, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Rahmida, biasa dipanggil Rahmi. Jabatan saya bidan ahli pertama di Puskesmas Lompetodea. Terima kasih. Oke. Makasih Rahmi. Oke semua teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman berkenan ya untuk kita setelah pertemuan ini nanti pasti akan pertemuan untuk urusan bimbingan gitu ya. Nah, jadi kita pertemuan hari ini adalah coaching agenda. Nah, coaching agenda ini sebenarnya mau mensinergikan saja eh, agenda-agenda mulai dari agenda satu, agenda 2, agenda 3 untuk bisa teman-teman lebih pahami lagi seperti apa keterkaitannya. Seperti apa agenda 1, 2, 3 itu akan bersinergi ke rancangan kita, gitu ya. Jadi mungkin bisa juga sambil berjalan dalam bimbingan atau kalau tidak saya coba kenalkan dulu di sini. Tapi pertanyaan pertama, adik-adik ditemani agenda 1 oleh siapa nih? Agenda 1 Ada siapa Ibu nih? Nah, Ibu. sama Ibu Isna ini. Oke, Ibu Isna. Agenda 2, Sama Andi Bapak Sunandi. Anu, Pak Andi. Pak Andi. Agenda 3, Bu Agus ya? Iya Bu. Oke. Kalau begitu, kita sama-sama ya perlu banyak penguatan, boleh ya? Jadi penguatannya pertama, adik-adik, hal yang pertama yang perlu adik-adik pahami atau kuatkan di pemahamannya adalah tentang analisis isu. Kalau di agenda 1 itu ada di modul analisis isu kontemporer, gitu ya. Nah, maka di situ akan dikenalkan atau adik-adik akan mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi isu di tusi adik-adik. Nah, isu itu nanti adik-adik harus mampu melihat isu yang berkualitas. Nah, keterkaitannya sama apa, Bu? Kalau boleh saya jelaskan, nanti pada saat adik-adik bertemu di seminar rancangan, ada ya seminar rancangan, itu adik-adik akan ketemu dengan 5 indikator evaluasi. 5 indikator evaluasi. Evaluasi pertama, indikatornya peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dengan menggunakan alat analisis yang tepat dan permasalahan tersebut teraktualisasi agenda 3, terkait dengan agenda 3. Bisa ya? Jadi yang pertama harus kualitas, kemudian eh, mampu menggunakan alat analisis, dan kemudian permasalahannya atau prioritas masalahnya terkait dengan agenda 3. Kemudian indikator berikut. Indikator berikut adalah peserta mampu membuat kegiatan dan tahapan yang tepat, ya, mampu membuat kegiatan dan tahapan yang tepat serta mampu untuk mengaktualisasikan dengan nilai berakhlak atau agenda 2. Itu ya. Kemudian peserta mampu membuat minimal ya 3 kegiatan. Minimal 3 kegiatan itu eh, kalau teman-teman saya sampaikan aja dulu sekarang bahwa teman-teman pada saat nanti ketemu sama penguji, penguji itu pegang lembar penilaian, ya. Lembar penilaian itu bentuknya lembaran yang dalamnya itu tabel. Tabel itu terbagi 5 kolom. Sorry, 5 baris, gitu ya. Tabel itu 5 baris. Baris pertama, indikator pertama evaluasi, kedua, ketiga, sampai kelima. Setiap baris itu terbagi lagi 4 level. Maka pada saat teman-teman dimintakan peserta mampu menemukan kegiatan minimal 3 kegiatan, maka itu penilaiannya masih di level 3. Kalau kalian bisa membuat lebih dari 3, berarti di level 4. Tapi kalian mampu buat 4, 5, 6, 7 sama di level 4 juga. Ya, karena tidak ada leveling lain lagi selain level 4 itu. Maka paling aman menurut saya kita bikin 4 kegiatan. Kalau mau bikin 5 boleh lebih bagus lagi, ya. Oke, teman-teman, selanjutnya peserta mampu mengkaitkan
kegiatan dengan agenda 3. Jadi teman-teman seperti itu, maka saya akan mengarahkan teman-teman untuk dikuatkan secara konsep di setiap panduan, di setiap indikator evaluasi. Boleh ya? Jadi setiap indikator itu saya perkuat sehingga teman-teman mau dijungkir balik, mau diapakin oleh eh, penguji, teman-teman insya Allah bisa aman. Tahap pertama, saya mau tanya dulu. Teman-teman, pernahkah ditugaskan di agenda 1 membuat permasalahan atau mengangkat permasalahan, mengidentifikasi permasalahan yang ada di TUSI? Ada ya? Oke, Ada Ibu. ada. Oke, kalau ada, boleh bantu saya ditampilkan? Kalau kemarin kan Ami sudah memperlihatkan ya ke saya, dan saya sudah lingkar, berarti yang sudah kita diskusikan itu Ami sudah selesai. Oke ya? Iya, siap Ibu, sudah Ibu. Ah, oke, dan berarti saya tinggal periksa pendahuluannya Ami. Oke teman-teman, saya coba lihat lagi, boleh satu orang siapa nih? Ini sudah sekalian saja pembimbingan ya, biar kita lebih cepat selesainya, lebih aman. Oke, silakan siapa nih bisa? Eka? Ya, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, silakan. Ini, Ibu, terkait identifikasi isu di jabatan saya di Pamong Pemerintahan Kantor Camat Babo ada 3 isu. Oke, Eka, saya Ya, langsung baca saja ya. ya, Ibu. Langsung masuk di APKL-nya boleh? PKL-nya ini, Bu, ada 3. Oke, APKL-nya berarti yang dipilih kurangnya media informasi yang jelas di tingkat kecamatan maupun desa mengenai tahapan pengangkatan perangkat desa. Kurangnya media informasi. Berarti dirimu mau sosialisasi? Iya, Ibu, mau sosialisasi lewat video edukasi begitu. Oke, boleh enggak sebentar ya? Ini eh, mengenai tahapan pengangkatan perangkat desa gitu ya? Iya, Ibu. Oke, jadi bisa dicatat dulu untuk isunya atau permasalahannya. Semua pegang pakai pulpen ya. Eka, boleh? Belum optimalnya pelayanan informasi tahapan pengangkatan perangkat desa. Oke? Belum optimalnya pelayanan informasi tahapan pengangkatan, Perangkat desa. ya, tahapan pengangkatan perangkat desa. Maka gagasannya, kita lihat fishbone-nya, boleh? Eka? Jadi Luhe Eka ini bisa besarkan dikit. Nanti nanti kepala ikannya diganti tadi ya, belum optimalnya pelayanan informasi ya. Iya, Ibu. Oke. Berarti penyebabnya belum optimalnya pelayanan informasi ini tidak tersedianya perangkat pendukung seperti aplikasi editing. Oke, tidak adanya bahan sosialisasi resmi. Oke, budaya birokrasi masih pasif. Eh, budaya birokrasi kayaknya nggak usah diangkat itu. Nanti dirimu harus menyelesaikan itu, ya. Yang mana, Ibu? Budaya birokrasi masih pasif.
Iya, Ibu. Jadi budaya mungkin eh, dimasukkan saja di situ budaya kerja. Budaya kerja, jadi tidak usah birokrasi, ya, tapi budaya kerja. eh, Budaya kerja masih tunggu bentar. Apa ya? Ini anggapan bahwa panitia desa mencari informasi sendiri ke kecamatan seperti apa ya maksudnya? Biasanya kan kalau pembentukan, kalau pengangkatan perangkat desa kan dibentuk panitia di desa, Ibu. Mm-mm. Nah, panitia di desa itu kadang tidak tahu bagaimana alur pengangkatannya. Jadi mereka kadang tanya juga ke kecamatan bagaimana alur-alurnya. Jadi di Kecamatan Api-Babo itu ada 19 desa. Jadi beberapa desa itu masih belum paham alurnya, Ibu. Jadi mereka ke kecamatan sambil tanya-tanya. Oke, berarti jangan anggapan. Eh, informasi informasi tentang informasi pengangkatan tadi ya. Iya, Ibu. Informasi pengangkatan perangkat desa masih didapatkan langsung dari eh, apa tuh? Dari kecamatan. Budaya kerja nanti kalau dapat budaya kerja yang masih konvensional misalnya atau apa, nanti diisi. Kalau enggak ya enggak usah, ya. Enggak usah pakai budaya birokrasi. Oh, berarti budaya kerja masih konvensional, Ibu. Nanti cari apa ya kalimatnya? Saya enggak ngerti. Budaya kerja yang budaya kerja yang apa ya? Kalau yang masih apa istilahnya ya? Nanti cari aja di AI. Kalau dapat masukkan, kalau enggak usah. Iya. Misalnya budaya kerja yang masih kayak lemot, masih malas mencari informasi, budaya apa ya? Biasanya kan ada kayak eh, budaya apa sih jenis-jenis budaya kerja itu? Bentar. Nanti dicari ya, misalnya budaya kerja yang apa ya bahasanya? Nanti aja. Kalau ada dapat masukkan, kalau enggak usah. Iya, Ibu. Kemudian regulasi tidak ada aturan tegas yang mewajibkan publikasi informasi secara terbuka. Yakin ini tidak ada aturan tegas untuk mewajibkan publikasi? Ibu tidak ada aturan tegasnya untuk mewajibkan publikasi kalau informasi itu di up secara publik begitu, Ibu. Secara media sosial juga nggak ada begitu. Yakin? Nggak ada media sosialnya di anu, Ibu, kecamatan. Atau Jadi atau ini kalau tidak jelas regulasinya jangan ya karena ada ada regulasi misalnya tentang eh, pelayanan prima, ada regulasi tentang apa yang di dalamnya juga ada unsur sosialisasi. Takutnya ada gitu. Jadi kalau mau jangan masukkan tidak ada aturan yang tegas, mungkin masukkan saja petugas apa? Petugas belum mengetahui aturan tentang eh, kewajiban publikasi informasi. Gitu. Jadi kecuali Eka pernah dapat ya bahwa tidak ada aturan yang tegas. iya, Ibu. Eka pernah ada informasi memang tidak ada aturan yang tegas tentang publikasi. Iya, Ibu, memang tidak ada publikasi begitu di kantor camat, Ibu. Kadang Ya, masyarakat tidak dari aparat desanya yang datang tanya-tanya, Ibu. ya. Jadi gini, tidak ada aturan tegas yang mewajibkan publikasi informasi. Jangan sampai persepsinya bisa aturan tegas itu maksudnya kan kalau aturan itu semua dari misalnya dari pusat, dari kementerian berupa undang-undang, berupa peraturan pemerintah. Nah, jangan sampai kalimat ini menyatakan bahwa tidak ada peraturan pemerintah yang menyatakan tentang eh, publikasi.
Padahal maksudnya Niluh Eka bahwa di sana ibu tidak ada publikasi, gitu kan? Iya, Ibu. Jadi maksud kita dengan kalimat yang dikeluarkan itu berbeda. Maka mendingan jangan tidak usah pakai tidak ada aturan yang tegas. Kalau memang mau seperti itu, jadi aturan yang tegas itu mungkin maksudnya Niluh Eka di kecamatan itu yang tidak ada publikasi gitu. Tapi kalau orang baca ini, orang akan berasumsi bahwa tidak ada aturan dari pemerintah pusat tentang publikasi informasi. Itu kan bisa gawat ya, kan ternyata peraturan pemerintah ada tuh tentang publikasi. Kalau digitalnya eh, ITE, kalau ya gitu-gitu ya. Jadi asumsi orang, persepsi orang bisa berbeda dalam menerjemahkan kalimat ini. Maka nanti ini diperbaiki saja kalimatnya. Kalau memang mau sampaikan bahwa di kecamatan tidak ada publikasi, oke. Atau apa ya nanti dilihat. Nah, boleh atau satu saja sosialisasi perangkat pengangkatan perasaan desa tidak menyeluruh disampaikan seperti itu ya. Jadi Baik, Ibu. tidak perlu harus dua tulangan-tulangan gitu nanti malah lebih eh, kacau nanti kalau dituntut sama penguji ini kok nggak diselesaikan gitu. Kemudian proses komunikasi masih bergantung pada rapat formal, oke. SOP penyampaian informasi belum disusun secara baku. Nanti Eka mau bikin SOP, Iya, Ibu. oke, bisa sebulan itu selesai SOP-nya? Eka bisa sebulan SOP-nya selesai? SOP itu seperti apa, Ibu? Jadi standar prosedur yang dibuat berdasarkan ada dari eh, Permendagri 35 tahun 2012. Kalau tidak salah itu, nah kalau itu dia perlu proses. Jadi mungkin nanti eh, Eka membuat saja bagan alur mungkin ya Oh iya. atau apa gitu. Tapi sebenarnya harusnya kalau nanti tanya dulu ke pimpinan, ke mentor, ada nggak SOP tentang pengangkatan? Pastilah ada, gitu ya. Iya, Ibu. Nanti tanya pimpinannya ya, ada nggak SOP pengangkatan? Karena pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ya. Baik, Ibu. Aparat kecamatan kurang terampil, nggak usah ditulis aparat kecamatan ya, petugas supaya nggak terlalu menohokin di jantung, ya. Petugas kurang terampil membuat media informasi. Jadi nanti petugas itu kan ya luas lah. Rendahnya Baik. kesadaran pentingnya transparansi dan informasi. Oke. Oke. Jadi Eka nanti disesuaikan tulang-tulangannya ya. Baik, Ibu. Oke. Semakin banyak tulangannya, semakin banyak urusan harus diselesaikan. Oke, Eka, silakan turun. Nanti disesuaikan yang saya sampaikan tadi ya. Baik, Ibu. Silakan turun. Kita lihat di saya turun lagi. Apakah ada bisa Kegiatan. turun lagi? Ada tabel. Oh ya. Teman-teman, saya share dulu di sini ya. Saya share dulu. Saya punya materi agenda 2. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa dibaca-baca ya untuk modal teman-teman nih. Bentar. Eh, tunggu bentar ya. Kemudian itu saya kirimkan ya. Kemudian saya kirim juga sekalian nih.
Eh, jadi silakan teman-teman lihat-lihat aja dulu. Oke, em, nanti teman-teman ambil ya di room chat untuk Niluh Eka kegiatannya. Oke, bisa lihat ke bawahnya kegiatannya. Ya, stop dulu. Satu, persiapan aktualisasi. Kegiatannya, tahapannya konsultasi mentor, mengidentifikasi platform media sosial yang untuk sosialisasi gitu ya, Iya, dan Ibu. mengumpulkan referensi. Oke. Ini Afdal, teman kita juga nih. Saya admit nih. Ya kah? Tadi Bukan, Bu. teman-teman kita sudah bersepuluh ya. Tunggu bentar. Maaf. Kita bersebelas ya? 11 orang, Ibu. Oke. Iya, Ibu 11 orang. Berarti tadi saya mengadmit teman yang salah room. Biarlah. Oke deh, teman-teman. Jadi ada tiga tahapan ya untuk Niluh Eka. eh bisa bantu, bisa Niluh Eka. Mumpung ini ketemu di sini, saya oke. Niluh Eka boleh bantu untuk aktualisasikan nilai dibacakan. Boleh bantu saya? Eh, Akuntabel, kompeten, harmonis, berorientasi pelayanan. Boleh nih? yang Sekedar. tabelnya ini, Ibu. Iya, gimana? Yang tabelnya ini. Ah, ah, dibacakan. Ya, supaya Oh, sekalian teman-teman eh, mohon perhatiannya. Ya, silakan. baik, Ibu. Ya, kita sama-sama belajar ya. Ya. Untuk tahapan kegiatan, kegiatan yang pertama itu adalah persiapan aktualisasi. Tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor. Nilai dasar ASN berakhlak yang akuntabel itu bertanggung jawab atas setiap arahan. Kemudian kompeten, belajar meningkatkan kemampuan. Harmonis, saling menghargai mentor. Loyal, setia pada aturan organisasi. Adaptif, terbuka terhadap masukan baru. Kolaboratif, kerjasama dengan mentor. Kemudian tahapan kegiatan kedua mengidentifikasi Oke, Eka, satu saja. ya, Jadi, Ibu. makasih ya. Jadi teman-teman, tolong dipahami nanti pada saat teman-teman maju di seminar, ini akan dijelaskan cara bacanya ya, cara supaya penguji itu bisa paham apa yang teman-teman aktualisasikan. Jadi mohon izin teman-teman bisa didengarkan ya, mohon perhatiannya. Misalnya konsultasi mentor, ya tahapan konsultasi mentor. Teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Jadi teman-teman pahami dulu, konsultasi mentor itu seperti apa? Berarti teman-teman akan berdiskusi dengan mentor, akan bertemu langsung dengan mentor, gitu ya. Akan membahas masalah aktualisasi dengan mentor dan seterusnya. Maka kalau saya konsultasi dengan mentor, teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan, yaitu ramah di mana pada saat aktivitas tersebut atau pada saat konsultasi tersebut saya wajib untuk membawa diri dengan ramah dan santun di depan mentor. Teraktualisasi akuntabel. Jadi teman-teman lihat kode saya ya. Kalau saya begini itu berarti ini panduan perilaku satu, dua, tiga. Teraktualisasi akuntabel, nilai akuntabel yaitu dari semua eh, materi yang saya sampaikan kepada mentor, penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan kepada mentor itu dapat kami pertanggungjawabkan. Ya, panduan perilaku satu. Juga teraktualisasi nilai kompeten. Nilai kompeten pada saat saya menyampaikan atau bertemu mentor untuk konsultasi tentang aktualisasi, saya melakukannya dengan kualitas terbaik. Saya selalu menyiapkan poin-poin pertanyaan, poin-poin, kemudian saya menyiapkan poin-poin itu untuk membuat eh, semua tidak keluar dari eh, pokok pembicaraan.
Teraktualisasi juga nilai harmonis, yaitu eh, kami saling di situ kalau harmonis berarti lingkungan kerja kondusif ya bisa diambil panduan perilaku tiga. Kalau saya nih ya, jadi teraktualisasi nilai harmonis di mana saya berusaha untuk menjaga suasana agar tetap kondusif, agar tidak terjadi konflik antara saya dengan mentor. Kan biasanya kalau kita tegang-tegangan bisa konflik ya, bahkan kita tidak disetujui misalnya. Tapi ini atas pemahaman saya. Jadi silakan adik-adik seperti apa yang kalian mau aktualisasikan karena aktivitas itu kalian yang lakukan. Teraktualisasi nilai loyal yaitu semua hal yang saya jelaskan ke pimpinan atau mentor, eh, semua merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, khususnya tentang SOP yang saya sampaikan. Kemudian teraktualisasi nilai adaptif, yaitu eh, saya bertindak proaktif di mana pada saat mentor memberikan pertanyaan, memberikan gambaran-gambaran eh, tentang kondisi yang akan kami hadapi pada saat aktualisasi, saya dengan proaktif memberikan jawaban yang sesuai. Teraktualisasi nilai kolaboratif, yaitu eh, saya memberi apa ya, membuka seluas-luasnya kesempatan untuk apa ya, untuk misalnya berbagai pihak bisa berkontribusi lebih pada rancangan aktualisasi saya, khususnya kepada mentor, eh, bagi mentor untuk memberikan banyak masukan. Mungkin seperti itu teman-teman. Kalau saya gitu, ya. Jadi teman-teman silahkan melihat, oh Bu, saya nggak mau pakai panduan perilaku satu, saya lebih cocok kayaknya yang panduan perilaku sekian, gitu, ya. Jadi teman-teman mengaktualisasikan, jadi teraktualisasi nilai ini eh, konsultasi dengan mentor, kalau saya pakai ramah. Teman lain biasanya pakai perbaikan tiada henti. Ada yang pakai perbaikan tiada henti. Kenapa? Karena pada saat konsultasi teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan, di mana saya selalu eh, melakukan menggunakan prinsip perbaikan tiada henti. Karena pada saat itu kami sebenarnya sedang mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan di mana di situ banyak arahan-arahan mentor sehingga saya selalu merasa perlu melakukan perbaikan-perbaikan pada atas koreksi-koreksi yang mentor berikan. Anggaplah kalau kita mau pakai dari ranah itu, ya. Dari mana saja terserah. Teman-teman yang mampu menjelaskan karena teman-teman yang mengenal aktivitas itu, kegiatannya, teman-teman yang eh, mengenal nilai-nilai dan panduan perilakunya. Gitu ya. Eh, Selanjutnya, Eka, kita lihat lagi di kegiatan di tahapan berikutnya di bawah boleh ya? Iya, Ibu. Turun lagi, membuat materi sosialisasi, membuat materi sosialisasi berarti pertama merancang naskah atau konsep video, menyusun materi, alur narasi, visual yang tampilkan kemudian finalisasi. Ini masih naskahnya atau sudah dengan videonya? Baru naskahnya, Ibu. Oke, ya. Membuat materi sosialisasi. Oke, merancang naskah. Jangan dulu konsep video, ya. Merancang materi aja dulu. Nanti naskah konsep video nanti di tempat pembuatan video saja, ya. Rancang materi berarti, Bu. Materinya. Jadi dirancang dulu, kemudian nanti disusun alurnya. Pokoknya urusan visual itu nanti di video. Ini masih materi tok, substansinya, ya. Iya, Ibu. Substansi tentang pengangkatan tadi. Oke, kita turun lagi ya kan? Kemudian tabe naik ya produksi video edukasi. Nah, eh, Eka nanti harus sesuaikan semua teman-teman mohon perhatiannya. Kalau bilang video edukasi atau video sosialisasi, nanti dipastikan ya disamakan. Mau lakukan sosialisasi berarti videonya sosialisasi. Kalau edukasi edukasi. Oke, di sini Niluh Eka boleh membuat draft video atau boleh membuat draft video ini atau membuat tadi naskah apa tadi? Naskah. Yang dihapusin tadi itu ya Oh iya, Ibu. atau mm, atau atau draft boleh terserah.
Ya, kan dia nanti ini dipadukan kan slide-nya, animasi gitu ya. Mm-mm. Ya, oke. Boleh draftnya, boleh naskah tadi, silahkan. Melakukan editing video, oke. Finalisasi video edukasi, oke. Bisa keempatnya, kegiatan keempat, sosialisasi. Jadi nanti sosialisasi atau edukasi ya. Ini Ya, teman-teman di kantor ada berapa orang yang mau disosialisasikan soal ini? di kantor camat, Ibu, Di tempatnya Eka? kalau pegawainya ada 30-an, Ibu. Oh, banyak ya. Berarti berarti mau disosialisasikan. Dirimu mau nanti video ini diunggah, oh diunggah ke platform media sosial. Iya, Ibu. Oke. Berarti sosialisasinya mengunggah video ke platform, kemudian membagikan tautan video melalui media komunikasi perangkat desa. Oke, kemudian menjawab feedback pertanyaan. Oke. Dirimu berarti mengunggah video itu gini nih, mengunggah video dan membagikan mengunggah video ke platform media sosial dan membagikan tautan video. Itu gabung aja supaya Ah, dirimu tidak berulang bikin aktualisasi nilainya, ya. Tetapi di tahapan satunya tadi itu di mengunggah itu diganti dengan menentukan platform media sosial tujuan. Oke? baik, Ibu. Mengidentifikasi. Identifikasi. Ah, kan kalau yang perangkat desa kan langsung di WA group saja bisa kan? Iya, Ibu. Tapi kalau platform media sosial kan dirimu harus menentukan lah kemana-mana saja harus di ini kan? Iya, Atau Ibu. mengidentifikasi, berarti mengidentifikasi. Mengidentifikasi platform media sosial tujuan edukasi. Nanti tahap duanya mengunggah video ke platform media sosial dan membagikan tautan video ke WA group. Gitu. Jadi gabung supaya kan nanti mengunggah video sama membagi tautan itu kan aktualisasi nilainya sama aja juga, kan? Iya, Ah, Ibu. jadi dari gabung jadi satu tahapan. Oke ya, Iluh Eka keren, sudah aman. Eh, tunggu dulu, di kegiatan satu apa tadi? Belum lihat? Bukan belum lihat, lupa. Yang mana, Ibu? Kegiatan satunya di atas persiapan. Oke, ini sorry, mengidentifikasi platform. Sudah ada mengidentifikasi platform. Ah, berarti sudah cocok tadi. Tadi cukup. Ah, ah. Tadi tadi sudah yang keempat itu tidak dirubah lagi berarti, Nggak Ibu. usah dirubah lagi ya. Iya, Ibu. Nggak usah Iya. dirubah lagi ya. Mm-mm. Sama ya. Tadi saya kira di sini belum ada. Ah, oke deh. Maaf ya. Jadi tadi eh, Lu Eka langsung saja sama kayak yang dibuat tadi, ya. Iya, Ibu. Yang kayak Lu Eka buat. Oke. Nanti kita tinggal periksa pendahuluan dan lain-lainnya ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa siapa lagi boleh? Saya boleh, Bu. Boleh kakak. Silakan Ya, Fikran. ya, tapi Bu. Bisa di share screen, bisa di skincare. Kalau semakin malam semakin Nih, ya belum Bu. ya. Tunggu, Bu. Ini, sudah, Bu? Belum? Oke, sudah. Tunggu, Bu. Saya cari dulu. Apa lagi dicari? Nah ini sudah. Oh, ini sudah, Bu? Iya, aman. Fikran, bisa lihat Iya, Bu. APKL-nya? Oh, tak bisa, belum saya gabung. Tunggu, Bu. Oh, Saya belum. Gaje. Ya, Buka saja dulu APKL berarti. oke, Bu. Nah, ini tapi. Ini ya. Oke, kita lihat APKL-nya. Tapi, Bu. Oke, karena dua memenuhi syarat, jadi teman-teman kemarin sudah pernah saya jelaskan enggak ini?
Bantu saya dengan kodenya begini. Kalau belum, dada-dada saja. Sudah pernah saya beri penguatan? Oh, kita baru ketemu sekarang ya? Iya, Atau Bu. waktu di agenda 2 sudah? Belum ya? Hmm. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa kuat pemahamannya. Pengerjaan APKL ini dua cara, ya. Jadi ada yang dicentang, ada yang di scoring kayak punya Niluh Eka. Nah, kalau yang penting teman-teman paham saja bahwa APKL ini fungsinya untuk memvalidasi isu. Bagaimana kita menentukan kualitas isu atau isu yang berkualitas. Makanya di sini tertulis memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kalau 4 unsur APKL ini ada, maka memenuhi syarat isu itu berkualitas. Begitu, memenuhi syarat. Kalau ada yang tidak masuk si APKL, maka itu tidak memenuhi syarat kualitasnya isu. Kalau sudah dicari ternyata isu itu memenuhi syarat, maka sudah menjawab satu syarat indikator evaluasi kita yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, teman-teman meng-USG-kan karena harus menapis untuk mendapatkan isu yang prioritas. Prioritas apa? Prioritas untuk diselesaikan dalam pekerjaan 1 bulan kita ini. Ya, aktualisasi kalian. Maka silakan di USG. Tapi teman-teman, kalau teman-teman sudah scoring sejak awal, maka cara kerjanya seperti Eka tadi. Dia langsung eh, prioritasnya nemunya di APKL. Ya, tinggal kalian yang mampu menjelaskan. Kalau APKL dicentang berarti ya atau tidak. Ya atau tidak, seperti itu. Maka kita lihat di USG-nya, Fikran. Iya, Bu. Amin. Belum optimalnya pengetahuan penulisan berita pegawai PPID Dinas Komunikasi dan Informatika. Belum optimalnya pengetahuan ya. Nah, Iya, Bu. eh, terserah Fikran. Kalau mau bikin belum optimalnya pengetahuan, berarti dirimu harus meningkatkan pengetahuan. Iya, Ya, Bu. berarti akan ada evaluasi. Tapi kalau dirimu Iya. hanya mau eh, belum optimalnya, belum misalnya, tunggu bentar, belum belum optimalnya kualitas penulisan atau rendahnya, tidak enak juga ya rendahnya kualitas. Berarti belum Iya, Bu. optimalnya Kualitas kualitas penulisan penulisan. berita, gitu. Jadi nanti dirimu bikin edukasi, Oh, iya, Bu. tapi tidak akan dinilai peningkatannya, tidak perlu, hanya sampai di edukasi titik. Tapi kalau Oke, siap, Bu. peningkatan, silakanlah dirimu hitung itu pengetahuan mereka meningkat atau nyanda. Ini cuma Iya, satu Bu. bulan urusan. Oke deh? Iya. Berarti saya pakai judul ini, Bu, ya. Belum optimalnya kualitas penulisan berita, Bu, ya. Ya, Siap, Bu. tapi nanti lihat belum optimalnya kualitas penulisan berita atau Ya. tapi kalau saya belum jangan belum rendahnya. Enggak apa-apa ya tulis rendahnya. Eh, jangan tersinggung, Bu. Jangan. Iya, jangan juga rendahnya kualitas. Jangan. Iya, Bu. Tapi kalau belum optimalnya atau begini, belum Ya, Bu. optimalnya Ya. hmm, tunggu dulu ya. Belum optimalnya penyusunan berita, penyusunan penulisan berita, penyusunan Oh, penyusunan tidak penyusunan cocok ya. berita. Penyusunan penyusunan berita ada enggak? Ada, Bu. Sesuai Baik, anunya, Bu. penyusunan. Iya ya. Belum optimalnya pelaksanaan, nggak usah lagi pakai pelaksanaan. Penerapan, pemberdayaan, dirimu nanti mau bikin edukasi ya? Iya, Bu. Tapi saya rencana ada kegiatanku itu pelatihan jurnalistik, baru membuat panduan-panduan kayak melalui poster begitu, Bu, Mm-mm. tentang tahap-tahapan penulisan berita. Cocok, cocok. Berarti kualitas masuk kan? Belum optimalnya kualitas Bisa, penulisan Bu, berita. kayaknya itu. Kalau itu masuk kayaknya, Bu. Tapi belum optimalnya, boleh? Nyambung? Boleh, Bu. Oke. Boleh. Coba nanti sinkronkan dengan AI ya.
Coba Iya, tanya Bu. di AI, paling pasnya bagaimana. Hmm. Yang penting dirimu masukkan eh, begini. Jadi Fikran, ketik Iya, saja ini belum optimalnya kualitas penulisan berita. iya. Ya, Menulisin berita ya. nah nanti coba sinkronkan pakai AI kalimat yang tepat untuk belum optimalnya. Iya, kualitas Tuh. menulisin berita ya. Nanti kalau dia kasih keluar kalimat yang lebih mantap, itu yang kita pakai. Nanti disesuaikan, ya. Ya, siap, Bu. Eh, jadi nanti mau bikin pelatihan jurnalistik, kayaknya Ini, pelatihan agak ribet ini deh. agak ribet, Bu. Itulah. Ya, sosialisasi saja, edukasi Oh, ringan, siap, Bu. Kalau kalau kayak coaching klinik begitu, Bu. Kayak boleh. diajar-ajar begitu saja, Bu. Iya, mentoring. Mentoring saja, Bu. Nah, mentoring atau pendampingan, Ya, ya. pendampingan saja, Iya, sekedar, iya, gitu. iya, Bu. Pendampingan. Iya, kalau saya kasih berdampingan dengan AI selesai. Ajar mereka bikin prom. Aman Betul, sudah Pak. betul. Iya, sekarang ini otak ini sudah jarang dipakai, sudah Iya, semakin Bu. mahal harganya, jarang Lebih dipakai otak gitu. Jadi tinggal, jadi teman-teman, kita tidak usah susah-susah bikin promnya ini caranya, ketik deh, keluar semua sudah berita keren. Oke, jadi tadi ya belum optimalnya kualitas. kualitas penulisan berita, Bu. Iya, tunggu dulu. Saya belum, tunggu saya cari ya. Tunggu bentar. Iya, Bu. Pusing otakku kalau, oh enggak, jelek sekali signal. Saya belum down signalku di sini. Oke. Teman-teman nanti bikin grup ya. Nanti bikin grup. Fikran juga, kalau sudah dapat nanti kabari saya ya. Iya, siap, Bu. Oke, teman-teman bisa bikin grup. Nomor telepon saya ada yang punya atau enggak ya? Ada Ibu, ada Ibu. Oke, oke, thank you. Eh, jadi nanti teman-teman bikin grup. Siapa yang hujan deras? Oh, Ayu. Oke. Jadi begitu ya, Fikran. Iya, Bu. Belum optimalnya tadi. Selanjutnya bisa turun. Kita Bisa, lihat Bu. fishbone-nya. Oke, kurangnya pelatihan penulisan, oke. Kurangnya evaluasi rutin hasil tulisan, oke. Hmm, ini biasanya di sana yang mengevaluasi siapa? Belum ada, Bu. Biasanya kita menulis, tapi Mm-mm. di store kan ada yang belum Bu, belum, maksudnya belum terlalu bisa buat berita. Jadi Hmm, dikasih ke yang sudah bisa, Bu. Jadi mereka ambil data di lapangan, nanti kita yang buatkan, yang bisa buat berita, Bu. oke. Yang belum hanya ambil data. Ya, cuma ambil data, Bu, ambil dokumentasi dengan data-datanya, Bu. Oke. Tidak adanya panduan penulisan, oke. Belum optimalnya kompetensi SDM. Ini belum optimalnya, hey, boleh tidak begini? Iya, Bu. Terbatasnya, Iya, terbatas. terbatasnya, kalau ini belum optimal ini, terbatasnya kompetensi SDM. Iya, SDM. Boleh enggak? Kayak tadi belum optimal itu, jadi bahasanya terbatasnya kualitas. Nantilah dirimu cari. Saya Iya, kayak tidak yakin belum optimal, tapi enggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah iya, dapat, kabari saya. iya, Bu. Nanti Oke, ya. ini oke, bisa turun, turun lagi. Kita lihat di kegiatannya. Hai, tunggu, Bu. Saya buka Oh di iya, sini. silakan. Lain saya punya. Eh, ini, Bu. Oke, pertama kegiatan satu, eh, persiapan aktualisasi. Oh, satu persiapan aktualisasi, Bu. Ya, catat aja dulu. Ya, Kegiatan satu, persiapan. persiapan aktualisasi. Oke, tahapannya, Ya, eh,
konsultasi mentor atau diskusi, Iya, konsultasi. Oke, kita ya. lihat lagi ini turun membuat pelatihan jurnalistik ini kita lihat turun ke bawah. Apa, Bu? Membuat materi pelatihan, oh jangan dulu. Dan Bu. Ah, habis eh apa tadi ya? Konsultasi. Ya, ya. Kita kosongkan tahap 2 dan tahap 3-nya. Kosongkan aja dulu. Oh, kosongkan dulu, Bu. Ya, Oke. berarti kegiatan 2-nya eh, bisa Ini, turun Bu. lagi. Dirimu membuat panduan? Ya, Bu. Pembuat poster. Ini Panduan poster. penulisan berita, Bu. Oh iya, jadi panduan itu apa poster? Oke. Dalam Iya. bentuk poster dia ya, panduannya. Iya, Bu. Nanti ditempel di kantor, Bu. Di ruangan. Oke, berarti eh membuat tunggu bentar. Kegiatan satu, kegiatan duanya, kegiatan tiganya apa nih? Bisa lihat? Bisa, Bu. Coaching Coaching klinik bisa, Bu. klinik nanti kita mainkan. Belum. Kegiatan 4, Cuma sampai 3 saya, Bu. enggak salah. Baiklah, kita bikin. Kegiatan 2 membuat materi edukasi ya. Mau bikin edukasi nih ya. Eh, coaching klinik berarti nanti yang mentoring siapa? Dirimu? Iya, iya saya, Bu. Dengan ada senior di kantor, Bu. Oke, yang diajar siapa? Pegawai PPID-nya, Bu. Ada teman-teman juga ada berapa orang, sekitar 5 orang begitu, Bu. Oke, berarti mentoring saja. Oh, mentoring saja, Bu, ya? Ah, Oke. mentoring. Berarti mentoring, kemudian tunggu bentar ya. Berarti membuat bahan sosialisasi, membuat bahan mentoring. Tak usah bahasa-bahasa Inggris, pendampingan saja. Iya, di Berarti di kegiatan membuat ketiga, Bu. kegiatan 2, membuat materi. Oh, yang yang persiapan aktualisasi tadi, Bu. Itu kosong dulu. Itu sudah kosong 2 3-nya kan? Oh, Tahapan dua oh iya. tiganya kosong. Oh, Berarti sekarang kegiatan 2. kegiatan Tadi dua. kan kegiatan 1 persiapan aktualisasi. Iya. Kegiatan 2 membuat materi pendampingan penulisan. Oh, membuat materi pendampingan penulisan. Iya, pendampingan Membuat penulisan. materi Jadi kan pendampingan. sebelum dirimu pindahkan ke poster, dia harus jadi dalam bentuk materi dulu. Oh iya, Bu. Iyalah, kan tidak mungkin dia apa langsung masukkan ke poster. Iya, Supaya ya. dirimu punya modal juga kalau bikin mentoring, apa bikin pendampingan. Iya, Bu. Pertama merancang tahap 1, Merancang. merancang. Kemudian tahap 2 Dua. menyusun. Menyusun. Tahap 3 finalisasi. Finalisasi. Finalisasi Ya. ini ya mau editing kah, mau tambah Iya. kurang apa ya. Oke. Kemudian kegiatan 3 Ya. membuat media pendampingan. Buat media pendampingan, ya. Ya, Dia pendampingan. Pendampingan. Iya, Bu. dirimu mau dirimu mau siapkan kartu kontrol enggak? Kan dirimu tadi bilang ada evaluasi yang tidak ada. Jadi kartu kontrol itu Iya. seperti misalnya eh karena ini kan bentuknya pendampingan. Iya. Jadi misalnya dirimu bikin pendampingan ini berapa kali Oh, begitu, Bu, dalam ya. dalam 1 bulan itu gitu. Misal tuh dalam ini hanya gaya rancangan kita aja. Misalnya Iya. dalam 1 bulan habis dirimu sosialisasi, dirimu kasih Iya. kartu kontrol kepada mereka. Jadi nanti kartu kontrol itu kan ada misalnya eh, terserah dirimu mau bikin ada materi kayak pokok-pokok materinya atau Iya. tidak ada pokok-pokok materinya cuman kode saja bahwa dia sudah pernah bertemu dengan dirimu pertemuan pertama tanggal berapa, apa yang ini tuh, apa controlling Iya. dari Iya. dirimu, apa evaluasinya nanti di paraf. Jadi Iya. dia dalam 1 bulan itu minimal misalnya 4 kali. Jadi 4 kali mentoring Iya. itu eh, sudah ada istilahnya kartu kontrol itu seperti absen. Jadi
Dirimu Hmm. tidak perlu mentoring itu setiap hari gitu. Jadi kasih waktu dia misalnya besok coba kamu rancang, nanti datang ulang sama saya supaya kita lihat. Baru di kartu mentoring itu anu di kartu kartu pendampingan itu kode-kodenya misalnya dia sudah bisa membuat ini. Jadi ada kayak tahapan-tahapannya kan? Iya, iya, Bu. Kayak dia membuat pembukaannya, dia membuat intinya, dia membuat penutupnya misal, atau dia membuat apa dari yang apa chunking up, chunking down. Jadi dari yang luas ke sempit atau dari yang sempit ke luas. Itu kan ada teori-teorinya itu kan, chunking up, chunking down, kemudian macam-macam lah, mirroringnya dan sebagainya tentang membuat penulisan eh, tadi jurnalis. Nah, eh, apakah mau bikin kartu begitu atau tidak usah? Tidak usah Karena aja, Bu. Soalnya agak ribet saya rasa. oke, kalau begitu tidak usah, jangan mentor, jangan pendampingan dong ya, Oh, begitu, Bu, ya? sosialisasi saja. Oh, sosialisasi aja, Bu, ya. Lebih Oh, bagus, oh, Bu. iya, sosialisasi Sosialisasi. lebih ringan. Atau Iya, nanti kalau tidak sosialisasi, edukasi gitu. ya, atau edukasi. Oh, boleh, boleh edukasi. Ya, Ya, karena kalau pendampingan itu lebih, kita harus masif, harus betul-betul mendampingi. Jadi harus ada bukti dia didampingi kan, dia datang, iya, tanda Bu. tangan, kayak kartu konsultasi begitu. Iya. Oke, berarti bikin saja langsung Sosialisasi. eh, belum membuat Belum. poster, membuat poster saja, membuat poster Membuat alur, membuat poster poster, eh, alur penulisan berita, Bu. boleh. Ya, desain berita. Nah, Poster alur penulisan berita. Tadi dirimu mau bikin, eh, tadi kan bikin materi. Tidak, iya, Bu. maukah materi itu dibikinkan jadi buku panduan? Bikin panduan, tidak? Oh, bikin buku panduan, Bu, ya? Iya, jadi alurnya ada dalam bentuk poster. Oh, iya, Nanti ya. buku panduannya ada, Oh, kan? bisa, Kan? Bu, bisa. Jadi Buku kayak bikin buku panduan. begitu sih, Bu, ya? Iya, buku panduan kan tipis saja, kecil saja Ah, hanya untuk arahan-arahannya toh. iya, ya, Bu, ya, Bu. Oke, berarti ganti tadi kegiatan dua. Ya, Membuat, jangan membuat materi pendampingan. ya, Membuat buku panduan pendampingan ya. penulisan. Membuat buku panduan penulisan. Buku panduan penulisan. Heeh. Iya, Bu. Ya. Oh, masuk angin. Masuk angin. Oke, berarti tadi membuat panduan penulisan ya. Iya, Bu, buku panduan Merancang, penulisan. menyusun, finalisasi. Kalau Merancang. merancang, menyusun, mencetak. Kalau Oh, dirimu iya. membuat buku Iya, panduan, Bu. cetak. Iya. Menyusun, mencetak. Ya. Kemudian membuat poster alur penulisan berita. Ya, Mendesain, mendesain. mendesain poster. Ya, Kemudian mencetak. jangan Jack dulu mencetak. Nah nanti dia harus tiga. Apalagi ya? Oh, iya. Hmm, kalau bikin poster itu apa ya? Oh, merancang alur. Ya, pertama Pertama kan, merancang alur, ya. Mm, merancang Kedua, alur. ya, ya, Kemudian tahap duanya mendesain poster. ya, ya, Bu. Tahap tiganya cetak. Oke, cetak. Kemudian kegiatan empat, Ya, empat, sosialisasi. sosialisasi. Oke, tahap satu Ya, persiapan sosialisasi. persiapan, Sosialisasi. sosialisasi. Tahap 2
kegiatan sosialisasi, pelaksanaan Oh sosialisasi, ya, pelaksanaan sosialisasi. Tahap 3, realisasi. pendampingan, tanya jawab dan pendampingan. Oke, hanya jawab Dan dan pendampingan. pendampingan. Hei, kalau ada pendampingan bagus edukasi, Jo. Berarti Karena edukasi, Bu ya? Jangan iya, karena sosialisasi. kan dirimu kan membuat penulisan itu tidak bisa hanya kayak sosialisasi Iya, begini ya. iya, Kan Bu. harus lebih diedukasi lebih dalam lagi sedikit. Ya, Iya, jadi iya, Bu. panduan itu kalau perlu bikin keren itu buku panduan. Dibikin kayak begini buku, di belakangnya Iya, agak Bu. dikasih berapa lembar kosong supaya Oh iya, Bu. mereka bisa mencatat hal-hal penting di situ. Iya, Bu. Tuh, jadi ada Edukasi lembar berarti. nah, gitu. Edukasi juga, Edukasi, Bu. Ya. supaya lebih masuk akal. Nah, berarti Ya. judulnya langsung saja edukasi, penulisan, Si penulisan apa tadi itu? Kan ada tadi kan? berita, Mm-mm. penulisan berita, Pega, apa pada pegawai pegawai atau apa? PPD ya, Bang. Pegawai. Itu selama ini sudah pernah tidak ada edukasinya, belum toh? Belum ada, Bu. Mm-mm. Kalau, Cocok lah. kalau ya, Daripada bikin pelatihan, bikin makan siangnya lagi, snacknya lagi. iya, betul, Bu, betul. Itu yang saya pikir itu. Ya, jadi edukasi ini bolehlah. Iya, Oke, teman-teman, siapa sih ini? Fikran ya. iya, Bu. Berarti nanti kita ketemu tinggal eh, pendahuluan dan lain-lainnya. Iya, Oke, Fikran, terima kasih bisa di stop share. iya, oke, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Masih adakah satu orang lagi? Oh, Khairmansah. Tunggu dulu, mana? Anca, dirimu dispora. Iya, Bu. Eh, berarti, tapi punya olahraga andalan sebelum yang secara personal. Oh, olahraga paling jogging ya, Bu, atau ke gym. Oh, sip, 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 sip. Ya, Bu. Oh, tapi fakultasnya di mana? Di universitas mana? Oh, kalau saya, Bu, kemarin ambil yang baru lulusan SMA, Bu, karena saya baru lulus SMA juga. Oke. Oh iya ya. Oh, dia Ya, Bu. ada formasi SMA-nya di Spora ya? Ada, Bu. Di Oke, Kabupaten alhamdulillah. Parigi Motong cuman ada dua kemarin. Di Dispora satu, Ibu. Oh, keren, 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 keren. Oke, oke. Selamat Terima kasih, berjuang. Bu. Iya, sekolah lagi. Siapa lagi selain tadi Fikran, Eka, sama Afni sudah. Ada lagi yang lain? Semangat, semangat. Kalau tidak ada, kita stop share. Wes, stop share. Kita tutup pertemuan kita. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikut. Bagaimana teman-teman? Oh ya, sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau belum ada pertanyaan dan belum ada yang mau ditampilkan, nanti kita jumpa-jumpa lagi. Boleh? Oke. Nanti untuk yang 3 orang, Afni, Fikran, Niluh, Eka, saya tinggal lihat pendahuluannya. Yang lain-lain tetap kita akan lihat eh, bagaimana dari APKL dan seterusnya. Ya, oke teman-teman, ada yang malu-malu atau bagaimana? Tidak ada yang malu-malu ini ya, memang belum ya. Oke, eh, terima kasih teman-teman. Saya sudah kirim tadi ya. Saya kirim di room chat. Mudah-mudahan teman-teman sudah ngambil segala hal yang saya kirim. Ada 2 macam lah. Nanti tinggal dimainkan saja, dilihat. Terima kasih teman-teman. Selamat berjuang. Nanti kita ketemu lagi. Pertemuan berikut kita di kapan ya? Bentar, lihat dulu. Besok, Ibu. Apa katamu besok? Iya.
Besok. Bentar. Oh, besok kita ketemu lagi. Agenda 3 sama pembimbingan ya. Berarti semangat ya. Semangat teman-teman. Insya Allah kita ketemu besok. Oke? Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengantuk bersama-sama. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Eh, Semoga besok bisa selesai semua ya, supaya aman apa-apa. Oke? Terima kasih banyak Nilu Eka, Fikran, Mega, Afni, makasih, Anca, makasih, Ibtisam, Inka, Made Ayu, Rahmida, sama Wayan Riki dan Faris. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti lagi. Bu Latifa. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Bu Latifa. Ya, Bu. Bu, Udah selesai ya? kita selesai. Insya Allah nanti ketemu lagi besok. Oke. Oke deh, Bu. Makasih, Halo. Bu. Iya, Ya, teman-teman. Makasih sama-sama. banyak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Ya. Oke, adik-adik semua. Malam ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Besok kita ketemu lagi di room yang sama. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Li. Waalaikumsalam Istirahat ya. warahmatullahi Ya. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, istirahat ya. Terima kasih, Bu. Ibu.